Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan dua variabel. Sebelum masuk ke sistem pertidaksamaannya, kita akan belajar dulu tentang pertidaksamaan kuadrat, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian yang berupa arsiran pada koordinat kartesius. Nah, untuk menentukan DHP pertidaksamaan kuadrat, kita akan menggambar. DHP itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya bukan berupa titik, satu atau dua titik, tapi banyak titik dan digambar dalam bentuk suatu daerah pada koordinat kartesius. Sedangkan pertidaksamaan kuadrat sendiri, bentuk umumnya Y lebih kecil atau bisa juga lebih besar dari AX kuadrat plus BX plus C. Tanda pertidaksamaannya bisa berubah sesuai dengan soalnya. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ini? Yang pertama, kita harus membuat sketsa grafiknya dulu. Sebelumnya, kalian mungkin sudah pernah belajar menggambar grafik fungsi kuadrat atau parabola. Nah, di sini kalian perlu mengingat lagi cara menggambarnya. Antara lain, secara singkat, langkahnya adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, kemudian menentukan sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. A dan B-nya diperoleh dari bentuk pertidaksamaan kuadratnya. Kemudian bisa juga dengan bantuan menentukan arah kurva, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas, nilai A-nya itu positif atau lebih besar dari 0, sedangkan untuk terbuka ke bawah, nilai A-nya negatif atau lebih kecil dari 0. Langkah berikutnya, setelah kalian berhasil membuat sketsa grafiknya, yaitu menentukan DHP. Dengan cara apa? Dengan cara cek titik. Nah, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Yang pertama di sini gambarkan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan berikut. Ada dua pertidaksamaan. Kalau kalian perhatikan di sini bentuknya mirip, yang berbeda hanya tandanya. Yang A lebih kecil sama dengan, yang B lebih besar sama dengan. Kita bahas dulu soal yang A. Kita buat sketsa grafiknya, pertama dengan menentukan titik potong dengan sumbu X. Y-nya kita ganti saja dengan 0. Jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 15, lalu difaktorkan untuk cari nilai X, seperti biasa. Faktornya X plus 5 dan X min 3. Maka nilai X-nya ada 2 ya, min 5 dan 3. Oleh karena itu, dari sini kita dapat 2 titik. Yang pertama min 5,0, karena Y-nya tadi 0. Yang kedua 3,0. Kedua titik ini bisa langsung kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kedua titiknya terletak pada sumbu X. Berikutnya, kita perlu mencari titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau ini X-nya yang diganti 0. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 15. Maka nilai Y-nya sama dengan min 15. Oleh karena itu, dari sini kita dapat titik lagi 0, min 15. Langsung kita gambar lagi pada koordinat kartesius. Letaknya pada sumbu Y. Setelah kita punya 3 titik, kita perlu buat sumbu simetrinya supaya tahu posisi titik puncaknya itu di sebelah mana. Gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. B adalah koefisien X yaitu 2, A adalah koefisien X kuadrat yaitu 1. Jadi, sumbu simetrinya X sama dengan min 1. Sumbu simetri itu berupa garis ya. Di sini kita gambarkan dengan garis putus-putus pada X sama dengan min 1. Kalau sudah, hubungkan ketiga titik tersebut. Dan kalau melihat posisi titiknya, kelihatan grafiknya itu akan membuka ke atas. Atau kalau kalian cek A-nya tadi yaitu 1, positif, maka grafiknya seperti huruf U. Setelah punya sketsa grafik, kita akan menentukan daerah arsirannya atau DHP dengan cara cek titik.
kita pilih titiknya yang sudah jelas kita tahu posisinya ada di dalam grafik atau di luar grafik. Supaya lebih mudah menghitung, saya akan pilih titiknya 0,0. Posisinya ada di dalam grafik. 0,0 kita masukkan ke soal. Y lebih kecil sama dengan X kuadrat plus 2X min 15. X dan Y diganti 0 semua. Maka pertidaksamaannya menjadi 0 lebih kecil sama dengan min 15. 0 lebih kecil dari min 15. Itu kan salah, padahal seharusnya 0 lebih besar kan? Nah, karena titik yang kita cek tadi hasilnya adalah salah, maka DHP-nya atau daerah arsirannya adalah lawannya. Daerah yang tidak ada titik 0,0 atau daerah di luar grafik. Kadang daerah ini juga disebut daerah di bawah grafik. Nah, selanjutnya untuk soal yang B, karena hanya beda tanda dengan pertidaksamaan yang A, yaitu lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah lawannya, yaitu daerah yang di dalam grafik atau yang diarsir dengan warna orange ini. Jadi kelihatan kan bedanya kalau tandanya berbeda, daerah arsirannya atau daerah himpunan penyelesaiannya juga berbeda, berlawanan posisinya. Lanjut, langsung kita bahas yang C. Y lebih besar sama dengan min 2X kuadrat plus 18. Kita buat sketsa grafik dengan menentukan titik potong dengan sumbu X. Ingat, Y-nya diganti jadi 0. Kemudian cari X. Lalu difaktorkan dulu. Menjadi min 2 dikali X min 3 dikali X plus 3. Kita dapat 2 nilai X, yaitu 3 dan min 3. Maka titiknya ada 2. Min 3,0, karena tadi Y-nya kita masukkan 0 ya. Dan titiknya 3,0. Kedua titik ini langsung kita gambar di koordinat kartesius, letaknya pada sumbu X. Berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya ya yang diganti jadi 0. Jadi Y sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 18. Y-nya sama dengan plus 18. Maka koordinat titik berikutnya adalah 0, tadi X-nya 0, 18. Posisi titiknya ada di sumbu Y dan di atas sini. Dan satu lagi, gambar dulu sumbu simetri. Menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kalau kalian lihat di sini tidak ada X kan, berarti 0X atau B-nya itu 0 dan A-nya adalah min 2. Maka X sama dengan 0 atau sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y itu sendiri. Kemudian lihat nilai A di sini min 2 berarti negatif. Kalau negatif, bentuk grafiknya atau kurvanya terbuka ke bawah. Oke, sketsa grafiknya sudah jadi. Lalu kita akan menentukan DHP dengan cara cek titik. Lagi-lagi pilih titik yang jelas kalian tahu posisinya ada di dalam atau di luar grafik. Kita akan pilih 0,0 lagi supaya lebih mudah ya menghitungnya. Posisinya ada di dalam grafik. Kita substitusi ke Y lebih besar sama dengan min 2X kuadrat plus 18. Jadi diperoleh 0 lebih besar sama dengan 18. 0 lebih besar dari 18 itu jelas salah kan? Maka arsir daerah lawannya. Jangan arsir daerah yang kita pilih titiknya tadi. Sehingga diperoleh daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah yang di luar grafik sini. Daerah himpunan penyelesaian ini sebetulnya lebih luas daripada yang hanya terlihat di gambar sini. Jadi arsirannya bisa lebih besar daripada arsiran yang diwakili pada gambar ini. Nah, apakah kalian sudah paham cara menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat? Coba kalian kerjakan soal berikut. Gambar DHP untuk pertidaksamaan ini
dalam koordinat kartesius. Selamat belajar ya!